Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmadani. Saya dari kelas SMP 1801. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan definisi distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan variat sebagai pengganti frekuensi. Fungsi distribusi peluang pada umumnya dibedakan atas distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Novita Imansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Imansari dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari kelompok kami dengan submateri yang saya bawakan, yaitu distribusi probabilitas binominal. Distribusi binominal ini ditemukan oleh seorang yang bernama James Bernoulli. Distribusi binominal ini menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau outcome. Adapun syarat untuk distribusi binominal ini ada dua. Yang pertama, jumlah trialnya itu harus genap. Dan yang kedua, setiap eksperimennya itu menghasilkan dua outcome. Adapun contohnya seperti berikut. Sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa mata dadu 5 muncul sekali. Jadi penyelesaiannya, karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga setiap sisi memiliki probabilitasnya 1/6. Jadi, probabilitas untuk mata dadu 5 itu adalah 1/6. Yang diketahui yang pertama itu P sama dengan 1/6, Q 5/6, N-nya sama dengan 4, dan X-nya sama dengan 1, yaitu muncul 1 kali. Di mana P itu ialah probabilitas keberhasilan, yang Q probabilitas kegagalan, N itu banyak kejadian, X itu banyak kejadian. Jadi rumusnya itu P X sama dengan kombinasi NX dikali PX dikali QN dikali X. Sehingga nanti hasilnya itu seperti yang tertera, 0,3858. Sekian persentase dari saya dengan bagian distribusi probabilitas binominal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aziza. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu yang berjudul tentang distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah sistem distribusi probabilitas diskrit yang terdiri dari sekelompok objek tertentu yang dipilih tanpa terjadinya sebuah pengambilan. Tipe distribusi ini seringkali disebut sebagai sampling dengan penggantian sifat dari distribusi hipergeometrik. Adapun contohnya seperti tanpa pengambilan, percobaan bersifat tidak independen, dan nilai probabilitas setiap percobaan. Dan untuk percobaan tanpa pengambilan, distribusi binominal tak dapat digunakan pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengambilan pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasi lebih dari 5%. Distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Sebagai contoh, bila ada 6 buah baju, pada setiap pengambilan probabilitasnya 1/6. Bila menggunakan prinsip tanpa pengambilan, maka probabilitas pengambilan pertama 1/6, pengambilan kedua 1/5, dan berikutnya 1/4 sampai dengan seterusnya. Rumus distribusi hipergeometrik sebagai berikut. Adapun ciri-ciri percobaan hipergeometrik adalah sebagai sampel acak berukuran N kecil diambil dari populasi berukuran N besar. Dari populasi berukuran N besar benda sebanyak R kecil benda diberi label sukses, dan N besar dikurang S benda diberi label gagal. Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengambilan. Adapun penerapan untuk distribusi hipergeometrik adalah ditemukannya dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dan dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang diuji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengambilan. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Populasi berukuran N besar benda sebanyak R kecil benda diberi label sukses, dan N besar dikurang S benda diberi label gagal.
Sedangkan untuk distribusi hipergeometrik tidak diperlukan sifat pengulangan yang saling bebas dan dikerjakan tanpa pengambilan. Adapun penerapan untuk distribusi hipergeometrik adalah ditemukannya dalam berbagai bidang dan paling sering digunakan dalam penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan sebagainya. Dan dalam banyak bidang ini, pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji, yang pada akhirnya barang diuji tersebut menjadi rusak, sehingga tidak dapat dikembalikan. Jadi pengambilan sampel harus dikerjakan tanpa pengambilan. Sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Zulkarnain Harahap. Saya dari kelas SIP 1801. Nah, di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, tapi saya tentang contoh soal dari probabilitas hipergeometris. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh tentang probabilitas hipergeometris. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari materi tentang probabilitas hipergeometris. Nah, di sini contohnya, sebuah toko menjual obral 15 radio. Bila di antara 15 radio tersebut sebetulnya terdapat 5 radio yang rusak, dan seorang pembeli melakukan tes dengan cara mengambilnya sampel 3 buah radio yang dipilih secara random. Nah, di sini ada poin yang pertama, yaitu tuliskan distribusi probabilitas untuk X bila X adalah banyak radio rusak dalam sampel. Nah, yang poin kedua itu ada bila pembeli akan membeli semua radio. Bila dalam sampel yang diperiksa paling banyak 1 radio rusak. Berapa kemungkinan pembeli tersebut akan membeli semua radio? Nah, di sini ada yaitu N sama dengan 15, A sama dengan 5, N minus A sama dengan 10, N sama dengan 3, X sama dengan 0,1,2,3. Nah, di sini ada N itu sebagai banyaknya kejadian, sedangkan X yaitu banyak kejadian. Nah, di sini yang poin A, P buka kurung X sama dengan 0, tutup kurung. P di sini maksudnya itu probabilitas keberhasilan. Ya. Di situ udah tertera bagaimana contoh-contohnya yang apabila itu harus melalui perpecahan gitu. Nah, gitulah. Terus contohnya ada contoh perhitungan kombinasi. Nah, yang selanjutnya itu ada PX sama menjadi 75,8%. Sekianlah presentasi dari penjelasan saya mengenai contoh soal dari probabilitas hipergeometris. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umairo dari kelas SIP 1801 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini saya akan membahas mengenai distribusi probabilitas Poisson. Pengertian distribusi probabilitas Poisson itu sendiri merupakan distribusi probabilitas yang memiliki bilangan atau nilai diskrit acak yang bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk sifat-sifat distribusi probabilitas itu sendiri, yaitu kita masuk ke contoh probabilitas Poisson. Di sini bisa dilihat contohnya itu seseorang memasang lotre sebanyak 1000 kali. Jika kemungkinan dia menang dalam setiap kali pasang adalah 0,0012, tentukan probabilitas bahwa yang pertama dia tidak akan menang sama sekali, yang kedua paling sedikit 4 kali menang. Diketahui alfanya itu N kali P sama dengan 1000 kali 0,0012 sama dengan 1,2. Kemudian kita masukkan melalui rumus, di mana probabilitas Poisson sama dengan alfa pangkat X dikali E pangkat min alfa per X faktorial. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jawaban penyelesaian yang A, di mana P tidak menang sama sekali. Rumusnya itu P dalam kurung X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena diminta tidak menang sama sekali. Kemudian 1,2 pangkat 0 per 0 faktorial dikali E pangkat min 1,2 sama dengan E pangkat min 1,2 sama dengan 0,301194. Nilai E adalah bilangan konstan yang nilainya ialah 2,71828. Masuk ke penyelesaian yang B, di mana P 4 kali menang. Masukkan ke rumus, P buka kurung X lebih dari atau sama dengan 4 sama dengan 1 dikurang P buka kurung X kurang dari atau sama dengan 3.
Maka masukkan aja 1 dikurang P, X sama dengan 0, tambah P, X sama dengan 1, tambah P, X sama dengan 2, tambah P, X sama dengan 3. Kemudian 1 dikurang, buka kurung, 1,2 pangkat 0 per 0 faktorial, E pangkat min 1,2 ditambah 1,2 pangkat 1 per 1 faktorial, dikalikan dengan E pangkat min 1,2 ditambah 1,2 pangkat 2 per 2 faktorial, dikalikan dengan E min 1,2 tambah 1,2 pangkat 3 per 3 faktorial, dikalikan dengan E pangkat min 1,2. Kemudian hasilnya 1 dikurang 0,301194 tambah 0,361433 ditambah 0,21686 ditambah 0,086744. Kalkulasikan, maka hasilnya 1,0,966231, kemudian dikurangkan, maka hasil akhirnya ialah 0,033769. Demikian pembahasan dari saya mengenai distribusi probabilitas Poisson. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.